AFC baru saja melakukan rapat tertutup soal nasib Malaysia. Suara sekjen asal Malaysia tak berkutik. Pengumuman resmi akan dilakukan Kamis ini. Peluang diskualifikasi hampir 99%. Netizen, yes, bagus itu. Bayangkan betapa tegangnya suasana rapat itu. Para petinggi AFC duduk rapat berhadap-hadapan, lampu ruangannya redup, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah lembaran dokumen yang dibolak-balik. Tidak ada media, tidak ada live statement, dan tidak ada kesempatan untuk memoles citra. Semua di ruangan itu tahu bahwa apapun yang diputuskan akan menjadi presiden besar untuk sepak bola Asia. Di tengah ruangan, sekjen AFC yang kebetulan berasal dari Malaysia hanya bisa terdiam. Semua argumen yang sebelumnya disiapkan mendadak tak relevan karena bukti sudah terlanjur terlalu kuat. Saat laporan FIFA dipresentasikan ulang, lengkap dengan timeline pemalsuan dokumen para pemain warisan, tidak ada bantahan yang bisa dilontarkan. Setiap halaman laporan justru semakin mengunci posisi Malaysia. Inilah titik di mana banyak negara anggota AFC akhirnya bersuara keras. Mereka bukan marah karena Malaysia kuat, tapi marah karena Malaysia dianggap mengakali sistem. Dan bagi federasi lain yang berjuang lewat jalur resmi, pemalsuan dokumen itu seperti tamparan keras di muka semua yang bermain fair. Beberapa perwakilan negara, terutama dari Asia Tenggara dan Asia Barat, kabarnya langsung meminta agar Malaysia tidak hanya dihukum administratif, tetapi juga dicoret dari kejuaraan yang sedang berlangsung. Pasalnya, mereka menilai keuntungan yang didapat Malaysia dari pemain-pemain bermasalah itu sudah mempengaruhi keseimbangan kompetisi. FIFA sendiri dikabarkan kecewa berat, bukan hanya karena ada pemalsuan dokumen, tapi karena tidak satupun orang dari Malaysia berani mengakui kesalahan. Semua saling lempar, semua mengaku tidak tahu, semua bilang hanya menjalankan prosedur. Dan itu membuat situasi makin buruk, karena bagi FIFA, ketidakjujuran federasi jauh lebih serius daripada kesalahan teknis. Ini juga yang membuat laporan FIFA ke AFC terasa seperti ultimatum. Makanya ketika dokumen dibuka dalam rapat, para petinggi AFC sadar betul bahwa keputusan ringan akan berdampak buruk bagi kredibilitas mereka. Jika pelanggaran sebesar ini cuma berakhir di peringatan, apa gunanya aturan? Suasana rapat pun berubah. Tidak lagi membahas apakah Malaysia bersalah atau tidak, itu sudah jelas. Yang dibahas adalah seberapa berat hukuman yang pantas dijatuhkan. Dan dari situ terlihat satu garis besar. Diskualifikasi hampir tak terhindarkan. Itulah kenapa angka 99% muncul dari sumber internal. Karena dari seluruh arah pembahasan, tidak ada satupun dukungan kuat yang bisa menyelamatkan Malaysia. Bahkan sekjen asal Malaysia pun tidak bisa mengalihkan pembicaraan. Setiap ia mencoba menjelaskan, pertanyaan baru muncul dan semakin memojokkan. Dengan tekanan dari berbagai negara yang menuntut keadilan, AFC seolah dipaksa untuk mengambil langkah besar. Dan langkah itu kemungkinan besar akan diumumkan Kamis nanti. Jika pengumuman itu benar, maka konsekuensinya akan panjang. Diskualifikasi berarti Malaysia harus angkat kaki dari turnamen. Nilai dan poin pertandingan mereka akan hangus. Federasi mereka akan terkena citra buruk di mata dunia. Dan para pemain naturalisasi yang datang dengan harapan membangun karir internasional bisa langsung mempertanyakan masa depan mereka di negara itu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah proses hukum. Karena pemalsuan dokumen bukan sekedar pelanggaran olahraga, itu pelanggaran pidana. Dan jika investigasi lintas negara terus berlanjut, beberapa staf administrasi FAM bisa saja menghadapi persoalan serius. Ini bukan sekedar sanksi olahraga, ini potensi kasus kriminal internasional. Sementara itu, reaksi netizen sudah seperti gelombang. Di media sosial, komentar-komentar pedas bermunculan terus. Yes, bagus itu. Akhirnya keadilan datang juga. Jangan main kotor lagi. Kalau curang, ya terima akibatnya. Beberapa fans bahkan menyindir bagaimana Malaysia selama ini terlihat terlalu percaya diri seolah aturan federasi bisa dibelokkan sesuka hati. Ada juga yang membandingkan kasus ini dengan insiden-insiden lain yang melibatkan Malaysia di ASEAN, membuat narasi publik makin keras. Kamis nanti benar-benar akan menjadi hari besar, hari di mana AFC akan menentukan apakah mereka ingin mempertahankan kredibilitas sistem kompetisi Asia atau justru mentoleransi manipulasi yang dilakukan secara sistematis. Namun melihat arah rapat tertutup kemarin, keputusan itu hampir pasti berat. Apakah Malaysia akan menerima keputusan itu dengan lapang dada? Sepertinya tidak mungkin. Tapi dalam sepak bola internasional, keputusan bukan soal perasaan, tapi soal bukti.
Dan kali ini bukti tidak berpihak kepada Malaysia. Semua orang menunggu, semua timeline panas, semua pandangan tertuju pada Kamis. Dan kalau prediksinya tepat, Malaysia akan menghadapi salah satu pukulan terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Netizen sudah siap dengan komentar, dan sebagian dari mereka hanya berkata, "Yes, bagus itu."